wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya protokol kesehatan dan vaksinasi. Nah, sebelum itu, mari kita lihat video berikut ini. Hari ini menjadi rekor penambahan pasien sembuh dari COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan, per hari ini dan pasien sekarang kita sembuh update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Indonesia COVID-19 dua hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian kasus positif bertambah sebanyak 28.200. Selamat petang, Tribuners. Kali ini Anda sedang menyaksikan dari COVID-19 bersama saya Fauzia. Jumlah kasus Nah, itu adalah sebuah video mengenai betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, seperti biasa, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. COVID-19 telah menimbulkan banyak kerugian di hampir semua negara di dunia. Dari anak-anak hingga kalangan lanjut usia tak luput dari ancaman penyakit dari virus COVID-19 jenis baru itu. Namun, vaksin COVID-19 bukan jaminan virus corona akan segera musnah dari muka bumi. Tak ada pula yang dapat memastikan kapan vaksin akan menghentikan penularan virus mematikan tersebut. Kira-kira kalian tahu nggak vaksin itu apa? Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Nah, saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Ketika seseorang terinfeksi COVID-19, sistem imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus tersebut, sehingga kemungkinan tertular lagi lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal atau imun terhadap COVID-19 daripada orang lain yang belum pernah terinfeksi. Nah, apa itu pentingnya vaksinasi? Jadi, vaksinasi atau sama dengan imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tidak hanya itu, tujuan vaksinasi ini juga untuk menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus COVID-19 tersebut, namun vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Jadi teman-teman, kita bukan hanya untuk melakukan vaksinasi aja, namun juga meningkatkan daya tahan tubuh kita agar kita terhindar dari segala penyakit termasuk COVID-19. Nah, ini ada beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, di antaranya mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Jadi, jangan begadang ya, dijaga kesehatannya. Kak, apa aja sih syarat-syarat untuk melakukan vaksinasi? Nah, jadi melakukan vaksinasi gak sembarangan ya teman-teman. Syarat-syarat melakukan vaksinasi ini diantaranya bukan anak-anak, bukan remaja berusia di bawah 18 tahun, bukan ibu-ibu hamil, serta bukan orang yang menderita penyakit tertentu, misal diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol dan lain-lain. Tapi tenang aja kok, di saat kalian akan melakukan vaksinasi, di situ ada petugas kesehatan yang mengecek kesehatan kalian sebelum vaksin ya. Kalian nanti akan ditanya-tanya seperti punya penyakit apa, punya alergi apa, pernah ada gejala seperti tidak bisa cium bau, tidak bisa merasakan, demam, dan lain-lain. Juga kalian akan dicek suhu dan tensi darahnya tinggi apa rendah, apa normal, dan lain-lain sebagainya. Nah,
Walaupun kalian udah melaksanakan vaksinasi, tapi kalian juga harus menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Kak, emangnya apa aja ya, Kak? Nah, protokol kesehatan ini disingkat menjadi 5M. Tahu nggak? Sini akan kujelaskan apa aja 5M itu. Check it out. Memakai masker. Menurut CDC, Centers for Disease Prevention, masker bisa menurunkan risiko penyebaran COVID-19 karena penyakit ini umumnya menyebar melalui cairan pernafasan yang diproduksi ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Cairan itu bisa menempel di area mulut atau hidung orang lain yang ada di dekatnya dan mungkin terhirup ke paru-paru. Inilah video cara memakai masker. Sering menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian, supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Mencuci tangan. Kuman penyakit sangat mudah ditularkan melalui tangan. Pada saat makan, kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Tangan kadang terlihat bersih secara kasat mata, namun tetap mengandung kuman. Sabun dapat membersihkan kotoran dan merontokkan kuman. Tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Mari simak video cara mencuci tangan. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung pergelangan. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung pergelangan. Menjaga jarak. Meminimalkan kontak tatap muka dengan individu lain di luar rumah merupakan cara yang terbaik untuk menekan penyebaran COVID-19. Menjaga jarak diri Anda dengan orang lain setidaknya 1-2 meter. Menghindari kerumunan. Nah, tahu
Tahukah kalian, dari data jutaan orang Indonesia yang pernah diswab, setiap 6-7 orang berkerumun, ada 1 orang yang positif COVID-19 tanpa gejala loh. Perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Membatasi mobilitas. Tahukah teman-teman, anjuran mengurangi mobilitas juga sudah disampaikan sejak awal masa pandemi loh. Yaps, anjuran untuk beraktivitas di rumah saja adalah bentuk dari upaya mengurangi mobilitas. Belum mengakhiri video ini, mari kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Vaksinasi, vaksinasi, vaksinasi sekarang. Sekarang vaksinasi, vaksinasi sekarang. Agar sehat, agar sehat, agar imun terjaga. Agar hilang, agar hilang, agar hilang virusnya. Terima kasih. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.